Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Talaban liridhahi ta'ala wa nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa alihi washabihi wa dzurriyyati wa ahli baitil kiram jami'an min al-mursalin wa ila jumlatil muqarrabin wa jami'in tabi'in wa ila julaman ilah wa awliya ilah inamakan wa ila jil muhaddisin mufassirin husain syai'in wa qabari wa syamdul badri jilani wa syekh fakhruddin ar-razi wa syekh imam al-qutubi wa syekh ibnu katsir wa syekh jalaladdin al-mahalli wa syekh jalaladdin asyuti wa syekh sulaiman al-jamal wa syekh imam masyawi wa syawkani wa syekh mahmud al-alusi wa syekh nawawi al-bantani wa syekh bin mustafa al-marahi wa syekh ibnu ashur wa syekh buya hamka wa syekh mutawalli asyari wa syekh tantawi wa syekh wahba az-zuhaili wa syekh muhammad ali wa syekh wa syekh rusyah wa khusyat li bisri mustafa rambang wa ila jamaah syekhina wa syekhina syukri lahumul Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjutakan surah Al-Baqarah ayat 180. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kutiba alaikum idza hadara ahadakumul mautu in taraka khairanil wasiyatu lil walidaini wal aqrabina bil ma'ruf haqqan 'alal muttaqin. Faman baddalahu ba'da ma sami'ahu fa innama ismuhu 'alal ladzina yubaddilunahu. Innallaha sami'un 'alim. Faman khafa min musin janafan aw isman fa aslaha bainahum fala isma 'alaihi. Innallaha ghafurur rahim. Kutiba den hardoaken alaikum ing atase sira kabeh iza hadara nalikane arep teka ahadakum ing salah siji sira kabeh apa sing kabeh teka apa al mautu pati intako kalamun ninggal sapa ahadakum khairon ing luwih bagus dalam kurung bondo mungkin insyaallah kula terangaken apa al wasiat lil walidaini marang wong tuwa loro wal aqrabina lan pira-pira kerabat bil ma'rufi kelawan becik hakon kelawan hak alal muttaqina ing atase wong kang padha takwa kabeh. Faman mongko sapane wong badha kang padha ngowahi supaya simman lahu faman mongko sapane wong badha kang ngowahi supaya simman ing hak lahu ing hak ba'dama ing dalam sawise ba'dama sami ing dalam sawise oleh krungu supaya simman ing hak fa innama ismuhu angin pastine utawi dosane tabdil iku alal ladzina ing atase wong akeh yubaddilunahu kang padha ngowahi sapa alladzina ing hak. Innallaha satuhune Allah iku samiun zat kang midhanget alimun tur kang mudaneni. Faman mongko sing sapa wengi khafa kang wedi sapa siman min musin saking wong kang wasiat janafan mimusin saking wong kang wasiat janafan wedi ing ora adil au isman utawa dosa fa aslaha mongko banjur damai supaya siman bainahum ana ing antarane wong akeh fala isma mongko ora ana dosa iku maujud alaihi ngatas iman. Innallaha satuhune Allah taala iku ghafurun zat kang akeh pangapurane rahimun tur kang akeh welasi. Kita wa syaraipun 180 181 282 wong kang loro nemen arep mati iku yen ninggal bondo supaya wasiat kang adil. Wong tua loro aturana semini-semini. Kerabat-kerabat weneana semini-semini.
Sapa wong kang ngrungu utawa weruh wasiat mau ing kono cidra ngowahi sejatine wasiat umpamane 1000 dikandhakaken 2000 dosane bakal disangga wong kang ngowahi mau. Allah Ta'ala midanget pengucape wong kang wasiat lan mirsani tindake wong kang diwasiati. Wasiat iku ora pareng ngeluwi sepertelune tinggalan. Mulane lamun wong kang dikuwatiraken utawa dituduh mlempeng ora adil utawa keliru ngeluwi saking sak pertelon nuli di anakake perdamaian antarane wong kang diwasiati lan wong kang nampa bagian sing wasiat iku ora ana alangane. Muhimmah. Ayat iki surasane majibaken wasiat jalaran dawuh kutiba. Iku tafsirane furido. Nanging miturut keterangan tafsir Jalalain, hukum wajib wasiat iki dimansuh lawan ayat miros lan hadis kang diriwayataken saking Imam Tirmizi la wasiyata liwarisin. Ayat ini cukup panjang, saja ini saged mohon didamel satu pertemuan tapi kalau damel 2 pertemuan insyaallah. Jadi kutiba alaikum diwajibkan atas kamu idza hadara ahadakum apabila seorang di antara kamu kedatangan al-mautu mati intaraka khaironil wasiyatu jika dia meninggalkan harta yang banyak berwasiat lil walidaini untuk ibu bapak wal aqrabina dan kerabat-kerabat bil ma'ruf secara baik. Haqqan 'alal muttaqin, ini adalah kewajiban atas orang-orang yang bertakwa. 3 pertemuan kemarin, 3 pertemuan terakhir kita itu membahas tentang sesuatu yang jarang kita bahas. 3 pertemuan yang lalu kita membahas kebaikan itu tidak hanya sholat saja. Kita membahas tema tentang alam. Ya apa carane kita itu ya hidup itu dengan alam, jangan sampai mengotori alam, jangan sampai buang sampah sembarangan. Itu 3 pertemuan yang lalu. Kebaikan itu tidak hanya sholat. 2 pertemuan yang lalu kita membahas tentang ayat tentang kisos, tapi kita kembangkan bahasan ayat tentang kisos lingkungan, tentang kebangsaan. Bagaimana dulu Indonesia pernah menerapkan syariat Islam di sila pertamanya. Terus bagaimana BPUPKI rapat melahirkan panitia 9, terus ada PPKI, dan di antara 69 anggota BPUPKI tidak ada satupun sing dari kalangan Habib Ba'alawi. Ini diterangno kan keren ngaji wingi niku 2 pertemuan yang lalu. Indonesia bukan milik Ba'alawi, Indonesia bukan milik Tarim. Ngaji kebangsaan. Kemarin kita masih membahas tentang ayat kisos, tapi kita kembangkan pembahasan kita sampai tentang paham radikalisme, sampai membahas tentang akhir zaman, membahas tentang Imam Mahdi, sampai membahas tentang Albert Einstein. Kan kurang keren opo ngaji koyo begini. Nah, ngaji tentang alam, marang kebangsaan, pengen ngaji tentang akhir zaman, Albert Einstein sampai dibahas. Nah, setelah 3 pembahasan sing jarang ditemukan tenggone majelis taklim atau pengajian tenggone musola nang masjid-masjid. Pembahasan ayat kali ini membahas tentang sesuatu yang pasti terjadi pada kita, yaitu tentang kematian. Ini kan pembahasannya kan keren-keren. Ini bahas tentang mati. Bahas ngaji mana ini? Bahas tentang mati. Mati pasti teko. Cuman gak kabeh ayat ini membahas tentang mati, spesifiknya tentang wasiat. Kabeh wong pasti bakal mati, tapi gak kabeh wong itu berwasiat sebelum meninggal. Kapan ini kan karo mati kapan? Kadang-kadang nyumpung umur dawa tapi gurung sempet wasiat. Nah, ayat ini membahas tentang wasiat. Tentang kematian spesifik mana, yaitu tentang wasiat. Ayat ini seolah-olah ayat ini tidak ada hubungannya dengan ayat kemarin. Ayat kemarin kita 2 kali pertemuan membahas tentang kisos. Koyok-koyok mari bahas tentang kisos kok langsung bahas tentang wasiat. Seolah-olah tidak ada hubungan antara kisos dan wasiat.
tapi saja enten. Kalau membahas tentang kisos wingi niku, ada tiga penjabaran. Dua kalau dari teng awal. Ada tiga penjabaran tentang hubungan antara ayat niki dengan ayat sebelumnya. Lek kisos niku menjaga masyarakat secara umum. Makanya wingi dikatakan tenggone akhir ayat 179 walakum fil kisosi hayatun. Di dalam kisos itu ada kehidupan. Kisos itu menjaga masyarakat. Ya apa caranya masyarakat itu hidupnya terjamin. Sehingga nopo karena adanya kisos, wong mateni dibales mati, pembunuh dibales dibunuh, maka dengan ditegakkannya kisos, orang akan berpikir dua kali untuk membunuh orang lain. Sehingga akhirnya nopo masyarakat itu terjaga. Lah tenggone ayat niki, ayat waris ini membahas tentang wasiat. Wasiat itu nopo menjaga keluarga. Keluarga itu adalah bagian kecil dari masyarakat. Ono keluarga siji, loro, telu, ada beberapa keluarga, ada keluarga banyak, akhirnya terbentuklah masyarakat. Jadi lek wingi kisos membahas tentang menjaga tentang masyarakat, ayat wasiat ini berbicara tentang menjaga keluarga. Itu penjelasan yang pertama. Penjelasan yang kedua, lek kisos wingi menjaga tentang badan, menjaga tentang jiwa, menjaga tentang raga. Wong mateni ya dibalas dipateni. Maka tenggone ayat wasiat niki membahas tentang menjaga harta. Menjaga harta. Jadi enten hubungannya antara ayat ini dengan ayat sebelumnya. Kutiba alaikum, diwajibkan atas kamu, idza hadara ahadakumul mautu, jika datang kepadamu mati, intaroka khaironil wasiyat, jika kamu meninggalkan harta warisan, wasiat. Pun teng tafsir Al-Qurtubi, teng tafsir Al-Qurtubi dikatakan hazi ayatul wasiyati, ini adalah ayat tentang wasiat. Walaysa fil Qur'ani zikrun lil wasiyati illa fi hazil ayati. Pembahasan ayat tentang wasiat itu tidak disebutkan di dalam Al-Qur'an kecuali nanggone ayat niki. Wa fil nisa'i, tanggone surat An-Nisa juga, surah An-Nisa ayat 11 sampai ayat 12. Wa fil Maidati, dan di surah Al-Maidah ayat 106. Jadi pembahasan tentang wasiat tidak di dalam Al-Qur'an itu tidak disebutkan kecuali di tiga tempat nikmat, di tiga ayat nikmat. Ayat 180 surah Al-Baqarah, ayat surah An-Nisa ayat 11 sampai ayat 12. Surah An-Nisa ayat 11 sampai ayat 12. Tenggone surah An-Nisa ayat 12 niku disebut, tenggone surah An-Nisa ayat 12 niku disebutkan mim ba'di wasiyati yusabiha audain. Pembagian-pembagian itu sesudah dipenuhi wasiat yang dibuat atau sesudah dibayar hutangnya. Tenggone surah Al-Maidah ayat 106 teng mriku Gusti Allah dawuh ya ayyuhalladzina amanu syahadatu bainikum idza hadara ahadakumul mautu hinal wasiyah. Wahai orang-orang yang beriman, apabila salah seorang dari kamu menghadapi kematian sedang dia akan berwasiat. Jadi ada wasiat itu tidak disebutkan oleh Allah di dalam Al-Qur'an kecuali di tiga tempat ayat nikmat. Nah, tapi mriki dikatakan wallati fil baqarati atammaha wa akmalaha wa nazal qabla nuzulil faraidi wal mawaris. Tapi ayat yang membahas tentang wasiat itu yang paling lengkap, yang paling sempurna itu nanggone surah Al-Baqarah niki. Sebab napa? Sebab ayat ini diturunkan sebelum ayat tentang faraid, sebelum ayat tentang waris. Di ayat ini yang paling lengkap, yang paling sempurna membahas tentang warisan. Nah, tentang tafsir Al-Qurtubi juga dikatakan wakila lamma zukira anna liwali dami ayat tasoh. Kemarin kan sudah diceritakan seorang wali sing keluarga korban yang dibunuh ini kan berhak menuntut kisos.
Fahadzal ladzi asyrafa ala ayyaqtasu minhu wa huwa sababul mauti fa ka'annama hadarahu al maut. Maka karena keluarga korban itu berhak menuntut kisos, maka orang yang membunuh dihukum kisos, dihukum mati, dibunuh juga. Lah, karena dia pelaku pembunuhan itu dihukum dibunuh juga, karena dia menjadi sebab matinya orang lain, seolah-olah kematian itu datang kepadanya. Fahaza awanul wasiati, maka ini adalah waktu yang tepat untuk wasiat. Jadi ini penjabaran yang ketiga sing kula terangno niku mang. Jadi sing mateni niku mang karena dia telah menjadi sebab matinya orang lain, akhirnya dia dihukum kisos. Karena dia mendapatkan hukuman kisos, dia menjadi sebab matinya orang lain, dia dijatuhi hukuman kisos, maka itu saat yang tepat untuk berwasiat. Fal ayatu murtabatatun bima qablaha wa muttasilatun biha. Maka ayat ini ada hubungannya dengan ayat sebelumnya, ada tersambung dengan ayat sebelumnya. Jadi seperti itu. Pun balik tengok ayat. Kutiba maknahu furido. Kutiba, ini gue tengok di tafsir Al-Qurtubi dikatakan maknanya diwajibkan. Alaikum, di atas kamu semua, kepada kamu semua. Pertanyaannya, karena ayat ini membahas tentang wasiat, terus redaksi pertama diucapkan kutiba alaikum. Pertanyaannya, apakah wasiat itu wajib? Ulama berbeda pendapat tentang hal ini. Ulama berbeda pendapat tentang hal ini. Tanggone tafsir Al-Ibris Nikman, Mbah Bisri Mustafa menjelaskan nanggoni tafsir Jalalain, dikatakan ayat ini sudah mansukh. Dan memang benar, saya membaca beberapa kitab tafsir, ulama berbeda pendapat dalam hal ini. Pentafsir Jalalain ketika membahas ayat ini, sebelum kutiba alaikum niku ditulis wa hadza mansukhun bi ayatil mirasi. Ayat ini dimansuh dengan ayat yang membahas tentang warisan. Wa bi hadisin la wasiyata liwarisin, dan dimansuh dengan hadis la wasiyata liwarisin, tidak ada wasiat untuk ahli waris. Rawahu Tirmidzi. Di kata sing disarai dengan Mbah Bisri Nikman. Dan di tafsir Jalalain seperti itu. Menurut tafsir Jalalain, ayat ini sudah dimansuh. Kita sudah membahas tentang juz 1 napa niku nasakh napa niku mansuh. Ayatnya masih ada tapi hukumnya sudah tidak berlaku. Sebab ketika ayat ini turun diwajibkan, terus barang turun surah An-Nisa yang membahas tentang waris, baru ayat ini hukumnya dimansuh. Dan tafsir Jalalain dikatakan seperti itu. Kita membaca tafsir Ibnu Katsir juga dikatakan seperti itu. Dan tafsir Ibnu Katsir dikatakan istamalat hadhil ayatul karimatu alal amri bil wasiyati lil aqrabina wal lil aqlil walidaini wal aqrabina. Ayat yang mulia niki mengandung perintah wajibnya berwasiat kepada kedua orang tua dan kepada kerabat. Wa qad kana dzalika wajiban ala ashahil qaulaini. Ini adalah pendapat yang paling kuat di antara dua pendapat. Jadi biyen qabla nuzuli ayatil mawarisi, sebelum turunnya ayat tentang waris. Ada dua pendapat ngomong, ada yang berpendapat wajib, ada yang berpendapat tidak. Tapi pendapat yang paling kuat wajib sebelum turunnya ayat tentang waris. Falamma nazalat ayatul faraidi nusikhat hadhi. Tafsir Ibnu Katsir, barang ayat tentang waris itu diturunkan, maka ayat ini dinasakh. Di pendapat yang pertama mengatakan ayat ini dinasakh. Wa syarat al mawarisu al muqaddaratu faridatan minallahi. Maka jadilah ayat waris itu difardukan, diwajibkan kepada orang-orang semua, ya'khudhu ahluha hatman min ghairi wasiyatin. Karena dengan ayat waris itu
seseorang itu sudah mendapat bagian pasti tanpa wasiat. Kono wong mati ninggal not bondo langsung gawe ayat waris, seseorang itu sudah mendapatkan bagian harta yang pasti tanpa perlu wasiat. Wala tahmilu minatal musi, dan tidak perlu kebaikan hati seorang wasiat. Wong lek wasiat niku kan dipilih sih meniki oleh sakmene, iki kekno iki sakmene, kekno iki sakmene. Dengan adanya ayat waris itu tidak perlu lagi kebaikan hati seorang yang akan memberikan wasiat, sebab semuanya sudah mendapat bagian pasti. Makanya niku tenggone mriki dikatakan wa hadza jaa fil hadisi alladzi fi sunani wa ghairiha. Makanya diceritakan tentang hadis, nggih, di banyak riwayat hadis disebutkan riwayat hadis saking Amr bin Kharijah. Qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yakhtub. Amr bin Kharijah niku suatu saat pernah mendengar Rasulullah niku berkhutbah. Terus Kanjeng Nabi niku dawuh, innallaha qad a'ta kulladzi haqqin haqqahu fala wasiyata liwarisin. Kanjeng Nabi ketika khutbah, Kanjeng Nabi niku dawuh, sesungguhnya Allah telah memberikan hak kepada setiap yang berhak, maka tidak ada wasiat bagi ahli waris. Dengan adanya ayat waris, dengan adanya hadis Kanjeng Nabi niki mang, setiap orang yang berhak itu sudah mendapatkan bagian pasti. Oleh bojo lanang lek gak duwe anak oleh setengah, bojo lanang lek ninggal anak oleh seprapat, bojo wadon lek duwe anak ditinggal sing lanang oleh 1/8, lek gak duwe anak oleh seprapat. Semua itu sudah mendapatkan bagian yang pasti. Jadi tidak perlu kebaikan hati orang yang memberikan wasiat. Nah, ini masih membahas tentang pendapat yang mengatakan ayat ini mansukh. Enten maneh nggih, mriki dikatakan waqala al Imam Ahmad haddatsana Ismail bin Ibrahim bin Aliyah bin Yunus bin Ubaid Ammi Muhammad bin Sirin qaul jalasa Ibnu Abbas. Ibnu Abbas niku suatu hari, Ibnu Abbas niki misanane Kanjeng Nabi. Niku pernah duduk-duduk lenggah-lenggah. Terus Ibnu Abbas niki faqara'a suratal Baqarah hatta ata hadzal ayah. Ibnu Abbas niku maos surah Al-Baqarah dari awal sampai ayat niki, ayat 180 niki. Barang setelah sampai ayat 180 niki, Sayyidina Ibnu Abbas matur dawuh faqala nusikhat hadil ayah. Ayat ini dimansuh. Sekali lagi sampun kula terangaken, mansuh niku ayatnya masih ada tapi hukumnya sudah tidak berlaku. Jadi pendapat yang pertama mengatakan ayat ini sudah dimansuh. Jadi wasiat itu gak wajib. Sebab sudah dimansuh dengan ayat waris, sudah dimansuh dengan ayat faraid. Tapi ya, di beberapa tafsir, tanggone tafsir Ibnu Katsir ini dikatakan wal ajabu min Abi Abdillah Muhammad bin Umar Ar-Razi. Aku heran, terus Imam Ibnu Katsir dengan pendapat yang dikatakan oleh Syekh Fakhruddin Ar-Razi, terkenal dengan sebutan Syekh Fakhruddin Ar-Razi atau Imam Ar-Razi. Kaifa haka fi tafsiri Al-Kabir. Bagaimana bisa, terus Imam Ibnu Katsir di dalam tafsir Al-Kabir, di dalam tafsir Al-Kabir niku juga terkenal dengan nama sebutan tafsir Mafatihul Ghaib. Niku karya Syekh Fakhruddin Ar-Razi. Terus yang berikut dikatakan an Abi Muslim Al-Asfahani anna hadhil ayata ghairu mansikhatin. Aku heran, terus Ibnu Katsir, kok iso menurut pendapat Imam Fakhruddin Ar-Razi dari Abi Muslim Al-Asfahani, sesungguhnya ayat ini tidak dimansuh. Wa inna ma hiya mufassiratun bi ayatil waris. Ayat ini menjelaskan tentang ayat waris. Jadi pendapat yang kedua menurut Imam Ar-Razi, Fakhruddin Ar-Razi tentang tafsir Mafatihul Ghaib, tentang tafsir Al-Kabir,
ayat ini tidak dimansuh. Ayat ini justru menjelaskan tentang ayat waris. Begitu juga kalau mau tafsir At-Tabari. Tafsir At-Tabari ini sering dikali dikatakan sebagai umut tafsir, ibu kitab tafsir. Imam At-Tabari dan tafsir At-Tabari ini mengatakan yakni bizalika faradu alaikum hadza wa aujabah. Lewat ayat niki menurutku kunen niku Syekh Imam At-Tabari sing ngaran tafsir At-Tabari faradu alaikum hadza wa aujabah. Gusti Allah itu memardukan ini kepada kamu semua dan mewajibkan kepada kamu. Mewajibkan wasiat ini, Bang. Wa ja'alahu haqqan wajiban 'ala man ittaqallah fa ata'ahu ayya'mal bi. Allah wajibno wasiat ini marang awakmu bagi kamu yang bertakwa. Wa ja'alahu haqqan wajiban 'ala man ittaqallah. Allah menjadikan ini kewajiban bagi orang yang bertakwa fa ata'ahu ayya'mal bi. Maka kerjakanlah dan amalkan ini. Jadi ada dua pendapat. Yang sing berpendapat keren-keren sedaya niki ya. Tafsir Ar-Razi ini termasuk tafsir sing sae keren, termasuk tafsir ulama kuno. Begitu juga tafsir At-Tabari. Fa in qala qailun, terus Imam At-Tabari, kok sak umpama ana wong sing takon, ana wong sing ngomong, awafuridu ala rajuli dzil mali ayyusya liwalidayhi wa aqrabihi alladzina la yarisunahu. Lek ana wong sing takon, apa diwajibkan atas seseorang yang memiliki harta untuk berwasiat kepada kedua orang tuanya atau kepada kerabatnya yang tidak mewarisinya? Terus Imam At-Tabari, na'am, iya wajib. Fa in qala, kalau ana sing wong sing takon maneh, fa in huwa farrata fi dzalika falam yusilahum ayakuna mudayyi'an fardhan yuharraju bi tadyi'ihi. Lek ana wong gak gelem nglakoni wasiat, apa wong niku berdosa? Apa wong niku ya dosa karena dia menyia-nyiakan perintah niki? Qila na'am, iya dosa. Fa in qala wa ma adilalatu ala dzalik, apa dalile? Ya ayat niki. Imam At-Tabari ditanya, fa in qala, kalau ada yang berkata, fa innaka qad alimta anna jama'atan min ahli ilmi qalu al-wasiyatu lil walidaini wal aqrabina mansukhatun bi ayatil mirasi. Imam At-Tabari ditanya, bukankah sampean ngerti lek sesungguhnya banyak ulama anna jama'atan min ahli ilmi, banyak golongan dari orang yang mempunyai ilmu, banyak golongan di antara ulama itu yang mengatakan bahwasanya ayat niki dimansuh dengan ayat miras. Terus jawab Imam At-Tabari, qila lahu na'am wa khalafahum jama'atun ghairuhum faqalu hiya muhkamatun ghairu mansukhatin. Iya, aku ngerti. Tapi yo akeh ulama yang berpendapat di luar golongan niku mang itu berkata hiya muhkamatun ghairu mansukhatin. Ayat ini masih berlaku hukumnya dan tidak mansuh, tidak dimansuh. Jadi pendapat yang pertama mengatakan ayat niki dinasah dengan ayat miras. Pendapat yang kedua tentang tafsir At-Tabari, tentang tafsir Ar-Razi dikatakan ayat niki tetap tidak dimansuh, tetap muhkamah, tetap hukum, menjadi hukum pun. Nah, tentang tafsir Al-Qurtubi, tentang tafsir Al-Qurtubi itu dikatakan ikhtalafa tentang tafsir Al-Qurtubi dikatakan zahaba al-jumhur minal ulama'i tentang tafsir Al-Qurtubi dikatakan ulama berbeda pendapat tentang kewajiban wasiat bagi orang yang meninggalkan harta. Ikhtalafa al-ulama fi wujubil wasiyati ala man khallafa malan. Ulama itu berbeda pendapat tentang orang yang meninggalkan harta. Kalau ono wong mati meninggalkan harta, ulama berbeda pendapat fi wujubil wasiyati, tentang wajibnya wasiat. Alaman khallafa malan, atas orang yang meninggalkan harta. Dibalik tentu di keterangan memang ada berpendapat wasiat itu wajib, ada yang berpendapat tidak. Tapi tembriki dikatakan
ba'da ijma'ihim ala annaha wajibatun ala man qibalahu wa da'yun wa alaihi duyunun. Tapi ulama itu sepakat, maka berbeda pendapat apakah wajib wasiat itu wajib. Ulama berbeda pendapat, tapi ada yang sepakat tentang nopo annaha wajibatun ala man qibalahu wa da'yun wa alaihi duyunun. Ulama itu tapi wajib. Ulama itu sepakat lek wajib wasiat lek wong mang ninggal utang atau ninggal barang-barang tinggalan dititipi nopo terus duwe utang niku wajib wasiat. Makanya mungkin tengah akhir surah Al-Baqarah niku ada keharusan untuk menulis hutang. Mungkin juz 3, awal-awal juz 3, akhir-akhir surah Al-Baqarah. Jadi ulama berbeda pendapat tentang kewajiban wasiat, tapi lek wong duwe barang titipan utawa duwe utang iku kudu wasiat. Wa aksarul ulama ala annal wasiyata ghairu wajibatin ala man laisa qibalahu syai'un min zalik. Tapi jumhur ulama berpendapat lek wong gak duwe utang, wong gak duwe barang titipan, maka tidak perlu wasiat. Wa huwa qaulu Malikin wa Syafi'i wa Tsauri. Ini adalah pendapat Imam Malik, Imam Syafi'i dan Imam As-Tsauri. Musiron kana al-musi au fakiron. Bah wong iku sugih, bah wong iku kere, gak wajib wasiat. Lek gak duwe barang tinggalan, gak duwe utang, masih wong iku sugih, masih wong iku gak duwe, gak wajib wasiat. Tapi waqalat thaifatun, ada kelompok lain al-wasiyatu wajibatun ala zahiril Qur'ani. Wasiat itu wajib yo zahiri Quran niki, zahiri ayat niki. Qalahu Az-Zuhri wa Abu Mijlas. Yang berpendapat seperti ini adalah Imam Az-Zuhri kali Abu Mijlas, qalilan kana al-malu au kasiran. Bah duwe akeh, bah duwe titik wajib wasiat. Jadi menurut jumhur bukan wajib, tapi ada yang berpendapat wajib. Mungkin keterangannya lebih jauh lagi. Pun kutiba alaikum. Lanjutannya ayat iza hadara ahdakumul mautu. Apabila seseorang di antaramu kedatangan maut, sing dimaksud iza hadara ahadakumul mautu tenggone ayat niki ai asbabuhu. Sing dimaksud adalah sebab-sebabnya, tanda-tandanya. Karena tidak mungkin kan wong lek wis iza hadara ahadakumul mautu, wong lek wis matine wis teko ket gawe wasiat kan tidak mungkin. Jadi sing dimaksud nang ayat niki asbabu. Dan tafsir Jalalain dikatakan asbabu, tenggone tafsir Al-Qurtubi dikatakan asbabu. Sebab itu tanda-tanda kematian. Lek wong wis teko ana tanda-tanda kematian, maka buatlah wasiat. Apa tanda-tanda kematian? Kata salah satu tanda-tanda kematian datang lek rambutnya wis akeh sing putih, berarti itu tanda-tanda kematian akan datang. Nah, saya kira rambutnya sampai akeh sing putih apa enggak? Tambah akeh sing putih ya tambah dirungkas to kowe. Sampeyan cek dhewe engko. Rambutnya akeh putihne tak. Itu salah satu asbabu, tanda-tanda kematian datang. Tanda-tanda kematian datang. Wong lek rambutnya putih berarti tanda-tanda kematian itu telah datang. Semakin banyak yang putih, semakin dekat tanda-tanda itu datang. Selain tanda-tanda itu, selain asbabuhu sing rupane bentuke rambut sing memutih, untune coplok. Ayo, sapa sing wis gawe untu pasangan saiki sampean cek dhewe-dhewe untune. Semakin banyak gigi sampean yang sudah lepas dari dalam mulut, tanda-tanda kematian datang kepada sampean itu sudah semakin dekat. Untune kan ya wis akeh sing coplok. Ayo, untuk sampean piro sing coplok saiki bisa. Ayo sampean cek dhewe-dhewe. Semakin ono sing untuk pasangan barang, semakin banyak gigi yang sudah lepas, maka tanda-tanda kematian itu semakin dekat datangnya. Ya ono mene kesehatan yang semakin menurun, wis gak kuat melayu misale. Biyen kuat melayu saiki wis gak kuat melayu, malah melayune kalah karo sing wedok misale. Tapi tanda-tanda kematian itu datang.
Melayu kok kalah karo sing poetry ya opo. Jadi itu tanda-tanda kesehatan yang sudah menurun. Biar kuat Melayu sampai ini saya wis gak kuat Melayu sampai ini itu kesehatan yang sudah menurun. Ono meneh loro-loron penyakit akeh saiki. Ini wis tanda-tanda kematian datang. Tanda-tanda kematian datang. Penyakit yang sudah semakin banyak. Ini tanda-tanda kematian datang. Atau usia yang sudah semakin sepuh, ya bener sih, sehat tapi wis umur 70, umur 80 itu ya salah satu dari tanda-tanda kematian yang datang. Nah, tanda-tanda kematian itu wis datang nang ngene kita. Lanjutannya ayat, intaraka khairon, jika dia meninggalkan harta. Ulama sepakat, sing dimaksud nanggone ayat niki, khairon nanggone ayat niki, aimalan, tegesi bondo. Ulama sepakat. Teng tafsir Al-Qurtubi dikatakan al khairu huna al malu min ghairi khilafin. Sing dimaksud khair nanggone ayat ini adalah al malu, harta. Min ghairi khilafin, tidak ada khilaf di dalamnya. Cuman wahtalafu fi miqdarihi, cuman ulama berbeda pendapat pada ukurannya, pada akeh piro. Khair, umumnya khair niku bermakna kebaikan. Umumnya kan khair bagus, kebaikan, kebagusan. Cuman tidak semua khair itu bermakna baik. Ayat ini, tenggone ayat niki, khair niku ulama sepakat maknane malan, mal, al-malu, bondo. Enten maneh teng surah Al-Adiyat ayat 8 niku ana kata al-khair niku juga bermakna harta. Itu menunjukkan bahwasanya tidak semua khair itu bermakna bagus. Kapanane ana Gus sing viral mengatakan semua lafaz al-khair nang Al-Qur'an itu bermakna mal, bondo, niku nggih enten sing mengatakan seperti itu. Niku nggih enten pendapat ya cuman ki lemah, ya gak iso to lek semua al-khair nang Al-Qur'an bermakna al-mal itu kan nggih mboten saged juga. Cuman memang ada beberapa lafaz al-khair nang Al-Qur'an itu mengatakan di ulama sepakat bahwasanya al-khair nang ayat itu tidak bermakna kebaikan tapi bermakna harta. Nang ayat niki nang surah Al-Adiyat wa innahu lihubbil khairi lasyadid. Dan sesungguhnya cintanya kepada harta benar-benar berlebihan. Jadi khair nang ayat niku wa innahu lihubbil khairi lasyadid. Al khair nang ayat itu bermakna harta, bukan kebaikan. Ulama sepakat bahwasanya al khair nang ayat ini sing dimaksud adalah harta, cuman ulama berbeda pendapat piro jumlah harta niku mang sing kita diwajibkan untuk melakukan wasiat. Ulama berbeda pendapat tentang berapa jumlah harta yang harus dimiliki oleh seseorang ketika harta itu bisa dikatakan banyak. Teng tafsir Ibnu Katsir ketika membahas ayat niki khairon aimalan balik nang mang ya wajib no bondo sing dimaksud. Qalahu Ibnu Abbas, Mujahid, Atha, Sa'id bin Jubair, Abu Aliyah, wa Atiyah, wa Dhahak. Ini disebutkan riwayat semuanya, hampir ulama semuanya mengatakan seperti itu. Summa minhum man qala al-wasiyatu masyru'atun sawa'un qalla al-malu aw kasura kal warisati. Cuman ulama berbeda pendapat maneh gini kuman tentang piro jumlahe. Cuman ono sing berpendapat bah titik bakake tetap wajib wasiat. Tapi niku mang wa minhum man qala inna ma yusi idza taraka malan jalilan. Tapi pendapat yang mengatakan niki termasuk sing jumhur niku mang sing dimaksud khairon nang ayat iki malan jalilan. Gak sekedar malan, gak sekedar bondo tapi malan jalilan, bondo sing akeh. Bondo sing akeh. Summa ikhtalafu fi miqdarihi. Ulama kemudian berbeda pendapat piro akeh piro. Kalau sebutno nggih teng tafsir Ibnu Katsir bila niki diriwayatkan sange Ibnu Abi Hatim haddatsana Muhammad bin Abdullah bin Yazid
Al-Muqriyu akhbarana Sufyan an Hisham bin Urwah an abihi qila li Ali radhiyallahu anhu. Dikatakan Sayyidina Ali niku pernah ditanggleti. Gini sih. Anna aliyan dakhala ala rajulin min qaumihi. Oke sih betul. Inna rajulan min Quraisyin qad mata. Sayyidina Ali niku pernah ditanggleti ana wong lanang teko golongan Quraisy, ana wong lanang teko golongan Quraisy itu mati. Qad mata, teman mati. Wa taraka salah sami'ati dinarin au arba'ami'atin. Orang yang meninggal ini meninggalkan 300 dinar atau 400 dinar. Walam yusi, dan dia tidak berwasiat. Apa jawab Sayyidina Ali? Qala laisa bisyai'in. 300 dinar atau 400 dinar itu laisa bisyai'in, gak termasuk akeh itu. Gak termasuk sakmene gak termasuk. Mriki dikatakan juga tentang Ibnu Katsir, Sayyidina Ali juga pernah niku anna aliyan dakhala ala rajulin min qaumihi ya'udu. Sayyidina Ali biyen pernah mlebu nang ngene wong tujuane niku njenguk. Dadi mungkin lara wonge terus disambani. Terus wong niku mang tanggap marang Sayyidina Ali, "Usi, napa kula perlu wasiat?" Apa jawab Sayyidina Ali? Faqala lahu alayya innama qala Allahu in taraka khairanil wasiyah innama tarakta syai'an yasiron. Terus Sayyidina Ali, Kanjeng Gusti Allah iku dawuh in taraka khairanil wasiyah. Nggih. Innama tarakta syai'an yasiron, tapi bondomu iku titik. Tinggalanmu iku titik. Fatruhu liwaladika. Wis tinggalan ae, gak usah wasiat. Harta iku mang gawe anak-anakmu ae. Jadi 300 atau 400 itu termasuk sedikit. Tenggone tafsir Al-Qurtubi. Tentang tafsir Al-Qurtubi dikatakan rawazalika an Aliin wa Aisyah wa Ibnu Abbas wa qalu Sayyidina Ali, Sayyidah Aisyah, Sayyidina Ibnu Abbas itu mereka berpendapat fi sab'i mi'ati dinarin innahu qalilun. 700 dinar itu termasuk sedikit. 700 dinar itu termasuk sedikit. Tenggone mriki Qatadah Anil Hasan, menurut pendapat Qatadah saking Hasan, al khairu sing dimaksud khair tenggone ayat niki al dinarin kama fawqaha, 1000 dinar atau lebih. Nanti kita hitung bersama. 1000 dinar atau lebih. Jadi ulama berbeda pendapat. Ono sing Sayyidina Ali ngomong 700 itu termasuk titik. Sayyidah Aisyah, Ibnu Abbas juga mengatakan seperti itu. Ono sing mengatakan 1000 dinar atau lebih. Ini baru dikatakan gak titik. Imam Asy-Syafi'i mriki dikatakan ma baina khamsami'ati dinarin ila alfin. Imam Asy-Syafi'i ini berpendapat antara 500 sampai 1000. Ya karena banyak pendapat seperti itu. Maka kita ambil jalan tengahnya ya lah. 700 dianggap sedikit, ono sing anggap 1000, ono sing mau antara 500 sampai 1000. Kita tarik jalan tengah 750 dinar. Kita ambil jalan tengah 750 dinar. Sebab pendapat Sayyidina Ali, Sayyidah Aisyah, Sayyidina Ibnu Abbas 700 ini masih termasuk sedikit. Jadi lek 750 kan wis enggak. Sebab menurut pendapat Imam Asy-Syafi'i antara 500 sampai 1000. Kita ambil jalan tengah 750. 750 itu dinar. Agar penjelasan ini update dengan zaman sekarang, dijelaskan itu atau cekat dinar gue piro, sampean bingung. Perlu duit piro, perlu wasiat itu. Maka perlu kita konversikan keterangan tentang kitab tafsir Al-Qurtubi ini dengan kehidupan modern saat ini, terutama pada saat sekarang ini. Pada saat kula matur niki, ya, pada saat kula ngomong niki nerangaken niki, sebelum kula terangaken lebih jauh. 1 dinar niku sama dengan 4,25 gram emas. 1 dinar itu sama dengan 4,25 gram emas. Berarti, ya,
Lek 4,25 gram emas dipingno 750 mang wis tak hitung nang ngene omah. Jadi wingi kula mboten sempet ngitung sampai njaluk kalkulator nang sampean. Pun kula hitung nang ngene omah. Oh, kok ngitungi 750 niki. Salah. Tolong dihitung maneh. Mam, tolong dihitung. Iki salah kalau salah. Kalau nulis 700 nang kene. 750 ping 4,25. Saya jelas pulpen nih. Loh, lah kok salah nih Mang. Amit. Ketemu pinten? Guys, 3187 guys, 0,5. Nggih. Niki salah kula. 750 dinar niku sama dikali 4,25 sama dengan 3187,5. Kalau sampai ngecek harga emas Antam hari ini, harga emas Antam hari ini itu 1.894.000. Sampai hitung sampai kali 3.187,5 sampai kali 1.894.000. 6037 125. Untung wis tau sim togel iki ono sing nomboke mrene. As-asan. Pun. Jadi kalau kita konversikan ke zaman sekarang, karena 1 dinar itu 4,25 gram emas. Kita ambil jalan tengahnya itu 750. Kalau memang salah nang kene kok iso 700 nggih pancen menungso. Berarti ketemu 3.187 gram emas, 0,5 gram emas. Dipingno harga emas Antam hari ini 1.894.000, berarti ketemu nih 6 miliar. Neng-neng 6M ngono ae. 6,6 M punjul 37 juta ngono ae kan ya. Kita anggap 6M ngono ae. Jadi kalau kita mempunyai harta sebanyak 6M, maka kita harus berwasiat. Sing kudu dieling, khairan sing rupa malan nang ayat ini itu tidak hanya berupa uang cash. Harta yang bergerak, harta yang tidak bergerak itu ya termasuk bagian dari khairan atau malan nang ayat ini. Berarti sawah, tanah, omah, deposito, saham, misalnya, bahkan juga piutang yang masih ada kemungkinan kembali. Ini kudu dihitung. Misalnya sampai tahu ngutangi uang 500 juta, uang misalnya mawon, kalau uang tahu ngutangi 500 juta, masih ada harapan kembali. Artinya uangnya ono, uangnya urip, itu kudu tetap dihitung. Jadi malan nang ayat ini, khairan nang ayat ini sing dimaksud mal nang ayat ini tidak hanya berupa uang cash. Sebab uang niku sakniki nggih kata sajane gak duwe akeh tapi tanahe ombo, sawahe ombo, bahkan di jalan yang strategis. Ono sing duwe wingi kanca, ono sing duwe omah nang pinggir mer ono. Nol jalan raya. Niku kan eman lek wis nang mer kaya ngono. Utawa nang jalan Madun Asri Raya kono kan mahal lek sing kaya ngono. Itu termasuk bagian dari mal. Jadi tidak hanya berupa duit kes saja, tidak. Semua harta yang kita miliki, baik itu harta yang bergerak atau tidak bergerak, iku sawah, iku omah, iku tanah, gitu. Apa saat ini ono kripto barang wis mbuh kuwi apa kripto iki lho gak paham ya apa. Iku sudah berjumlah. Kalau berdasarkan sekarang 6M, ya maka kita harus berwasiat. 6M ya untuk ukuran kalau panjenengan ya akeh. Wis gak ngarah gablek duit. Cuman ini keterangan ini harus kita terangkan, ya, harus kita terangkan. Sebab ya mungkin saja di antara kita kalau semua kita kalkulasi ya ono sing 6M. Mungkin ae lho. 6M ya gak akeh sing nomen ngono ya enggak.
Cuman artinya ayat ini harus kita terapkan benar, harus kita pahami benar bagi kita yang mempunyai harta benda dan mempunyai keluarga. Tapi lek wis gak gablek duwe, gak duwe bojo, wis gak usah dikerungono ayat iki wis turu wae. Gak duwe dunya, gak duwe bojo, wis gak usah dirungokno wis wis turu wae. Tapi lek duwe bojo ya iki rungokno keterangan iki. Separohnya kita mempunyai 6 miliar temenan ya toh. Yuk kita wasiat. Walaupun nggih gak kabeh wong duwe duit akeh niku wajib wasiat. Ono sing duwe akeh MM-an itu gak wajib wasiat. Sugih ini sampai MM-an tapi gak usah wasiat gak ono kok. Sugih cip. Sing nang mburi-mburi bisa dicip kabeh. Sampe telo HP ne cip lah dhuwure MM-an ya. Iku wong sing kaya ngono gak perlu wasiat, sebab itu bukan bagian dari malan nang ayat ini, bukan bagian dari khairan nang ayat ini. Percuma masuk chip, masuk MM-an, gak terima M4B chip nih. Gak kayak itu misoge, wong jeng ini. Gak kayak itu misoge. Oh duit chip, misoge MM-an ya chip, dukure M mana. Jadi ayat ini sekali lagi ulama berbeda pendapat tentang kewajiban wasiat, tapi setelah kita konversikan oleh duit akeh ya untuk wasiat, akeh biro ya untuk ukuran saat ini ngaji saat ini akeh itu berarti 6 miliar. Sampai lek gak 6 miliar ya gak usah wasiat, wong gak ono sing gak sampai sakmono ae kok. Tapi lek duit di atas itu maka wasiat. Keterangannya masih cukup panjang, insya Allah kita terangkan pengajian yang akan datang. Mungkin dari keterangan manfaat. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ja'alna wa auladana wa dzurriyyatina min ahli ilmi wa ahli khair wa la taj'alna wa iyyahum min ahli syarri wa dhair. Allahumma ja'alna wa iyyahum min ibadika sholihin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa sallallahu alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.